pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini, lagi rame nih guys, sebuah gerai yang jualan es krim dan minuman yang tiba-tiba ada di mana-mana. Lu semua pasti tahu kan Mixue, atau kalau penyebutan dari negara asalnya sana, China, itu disebutnya Mixu atau Mixue. Gue nggak tahu, gue dengernya cuma dari jinglesnya aja, lagunya ada di mana-mana waktu itu. Nah, kenapa sih mereka bisa kayak gini? Kenapa mereka bisa expand cepet banget? Dan terus mungkin nggak nih kalau kita mau ikutan punya gerai Mixue, gimana caranya? Yuk, gue bakal bahas semuanya di Pola Pagi. Pertama, gue mau bahas tentang sejarahnya dulu. Jadi, asal mula Mixue, kita nyebut Mixue aja karena penyebutan aslinya susah banget gue nyebutnya. Dimulai oleh seorang yang bernama Zhang Hongchao. Waktu itu di tahun 1997 di Henan, Tiongkok. Sambil dia menyelesaikan studinya atau belajarnya, dia bekerja sebagai penjual es serut di kota tersebut. Dia bekerja paruh waktu gitulah sambil dia sekolah kan. Nah, setelah cukup lama dia jualan es serut, dia mulai berani nih jualan esnya sendiri. Yang tadinya dia kerja sama orang, dia mulai berani buka nih. Di situ dia minjem modal ke neneknya sekitar 4.000 yuan, atau kalau dirupiahin itu 8 jutaan rupiah lah pada masa itu. Menggunakan modal dari neneknya yang dipinjamnya tadi, Hongchao mulai membuka toko kecil yang berjualan es serut. Nah, dari sinilah awal mula Mixue. Namanya juga bisnis, dia mulai nih kesandung beberapa masalah. Salah satunya itu alat produksinya yang tidak memenuhi kapasitas produksi. Karena alat produksinya ini aja dia buat sendiri, karena modalnya yang sangat kecil yang tadi dia pinjam dari neneknya. Terus masalah lainnya itu adalah karena dia jualannya es serut, yang dimana kalau musim dingin tuh nggak ada orang yang mau minum es kan. Di sana tuh kalau dingin ya dingin banget, nggak kayak di Indonesia sini yang nggak ada musim dinginnya. Jadi bisnisnya terkendala musim. Terpaksalah waktu itu bisnis es serutnya tutup. Tapi dia nggak menyerah nih. Tahun 1999, Hongchao mulai buka lagi dengan nama Mixue Bingcheng. Inilah yang nanti bakal menjadi cikal bakalnya Mixue, atau bisa disebut juga MXBC. Mulailah dia jualan lagi, jualan es serut, ngadepin masalah, sampai akhirnya dia bertahan. Di tahun 2006 mulai dia agak stabil tuh bisnisnya di situ. Lalu di tahun 2008, pada saat itu ada Olimpiade Beijing. Momen itu Jepang mengeluarkan es krim cone yang berbentuk obor. Nah, di situ es krim itu langsung viral tuh, cepet tuh, langsung banyak yang beli. Harganya pun sekitar 10 yuan sampai 20 yuan. Nah, di sini Hongchao melihat peluang. Dengan harga es krim obor dari Jepang itu yang mahal, dia berusaha berinovasi bisa membuat es krim dengan harga yang murah. Jadi es krimnya Hongchao ini, Mixue Bingcheng ini, harganya sekitar 2 yuan atau sekitar 4.000 rupiah pada masa itu, tahun 2008 ya. Dimana kompetitornya yang dari Jepang ini menjualnya sekitar 10 yuan. Itu jauh banget kan. Apalagi di tahun 2007 Hongchao mulai membuka beberapa gerai franchise untuk bisnisnya MXBC ini. Jadi pada tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing, Mixue bisa mendapatkan pasar yang lumayan banyak dari viralnya es krim Jepang yang berbentuk obor. Hingga tahun 2008 dia bisa mempunyai gerai es krim Mixue sekitar 180 gerai di Tiongkok. Bisnis ini diperkirakan memiliki pendapatan sekitar 20 miliar rupiah per tahun. Wah, 20 miliar yuan anjir. Bisnis ini diperkirakan memiliki pendapatan sekitar 20 miliar yuan per tahun atau 40 triliun pada saat itu, mengalahkan merek bubble tea yang lain. Karena 2021 Mixue sudah menyebar ke beberapa negara di Asia seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Kenapa versus mulu? Apalagi Indonesia. Indonesia merupakan pasar minuman boba terbesar di Asia Tenggara. Nilai pasarnya mencapai 6 miliar dolar atau setara dengan 24 triliun rupiah. Nah, sehingga tahun 2021 Mixue mempunyai gerai sebanyak 21.582 gerai yang tersebar di Asia. Wah, sehingga Mixue menjadi perusahaan dengan gerai terbanyak kelima setelah Domino Pizza dan Burger King. Nah, sekarang gue mau bahas pertama kali Mixue masuk di Indonesia. Pertama kali Mixue masuk di Indonesia itu tahun 2020 di Bandung, di Ciamplas Walk. Dan hak franchise-nya dipegang oleh PT Ziseng Pacific Trading. Lalu mulai deh tuh berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di Jawa Barat itu
gerai Mixue yang paling banyak untuk pertama kalinya. Di Jawa Barat ada 190, lalu di Jawa Timur ada 113, dan di Jawa Tengah ada sekitar 113. Sisanya di daerah-daerah lain di Indonesia. Kenapa Mixue bisa secepat ini ekspansinya? Salah satunya adalah harga mereka yang relatif murah terhadap kompetitor lainnya. Jadi es krim dia yang paling murah itu harganya 8.000 dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang main di es krim kekinian juga yang udah 20.000 atau bahkan mungkin bisa 30 ribuan lah. Jadi di saat brand-brand lain menarget pasar menengah ke atas untuk minuman kekinian, Mixue justru menarget pasar menengah ke bawah, dimana orang-orang yang menengah ke atas juga bisa minum juga karena harganya mereka bisa jangkau kan. Tapi apakah dengan harga yang murah kualitasnya jadi bagus, rasanya jadi enak? Nah, di sini caranya Mixue mempertahankan kualitasnya. Cara mereka yaitu inovasi rantai pasok atau supply chain. Jadi tahun 2012 Mixue itu punya pabrik sendiri yaitu di Provinsi Henan di Tiongkok sana. Lalu tahun 2014 mereka buat pusat logistik juga. Nah, dari sini mereka bisa mengirimkan bahan-bahan atau logistik lainnya secara gratis. Kenapa bisa gratis? Yaitu tadi karena mereka punya gudang sendiri, punya pabrik sendiri, sehingga biaya inventory atau biaya penyimpanan itu bisa dipres semaksimal mungkin. Lalu mereka juga buka jalur pengadaan bahan baku sendiri dan juga area produksi teh sendiri, dan mereka produksi bahan baku juga sendiri. Jadi untuk supply chain mereka tuh bisa dipres banget, dan mereka juga fokus pada jaringan waralaba yang murah dan cepat. Mungkin nggak sih kita bisa punya gerai Mixue? Di Indonesia sendiri, franchise Mixue itu nggak terlalu ribet syarat-syaratnya. Bahkan sistem mereka tuh nggak ada royalti atau bagi hasil antara pemilik franchise dan pihak Mixue-nya. Jadi semua mitra bisa menikmati semua labanya secara keseluruhan. Tapi tetap ada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi para mitra untuk bisa memiliki gerai Mixue. Yaitu memiliki tempat operasional luasnya 25 meter persegi, lebar muka tokonya 3,8 meter, tinggi plafon yaitu dihitungnya dari keramik dari lantai ke plafon 2,7 meter, sumber air bersih harus sudah tersedia, sanitasinya baik, dan daya listriknya 33.000 watt. Supaya gerai Mixue juga memiliki standarisasi, Mixue juga menyediakan kontraktor untuk merenovasi properti yang dimiliki oleh mitra. Biaya franchise-nya sendiri itu sekitar 808 juta rupiah atau sekitar 370.000 yuan. Itu sudah termaksud renovasi gerai, terus sudah dapat juga buku resep, terus sudah dapat menu juga, terus dapat seragam juga, terus dapat pelatihan juga untuk karyawannya, terus dapat perlengkapan pembuatan produk, dan juga dapat pendampingan dari manajemen Mixue-nya langsung. Nah, terus ini mungkin fasilitas yang paling membantu untuk orang yang mau bermitra dengan Mixue ya. Mereka memberikan pinjaman dana tanpa bunga kepada para mitra untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan pada saat awal buka gerai. Wah, enak banget ya, pinjamannya bisa puluhan juta per tahun. Ini fasilitas yang disediakan Mixue untuk para mitra, jadi untuk punya Mixue itu dimudahkan oleh pihak Mixue-nya, supaya orang-orang tuh banyak yang pengen punya Mixue. Strategi yang digunakan Mixue pada saat ini yaitu adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi FOMO ini membuat orang-orang takut ketinggalan akan apa yang lagi ngetrend. Pertamanya berkembang dari para pengguna media sosial yang membeli produknya lalu mengepost di sosial media mereka masing-masing. Apalagi kalau para influencer di mana follower mereka sudah banyak sehingga Mixue mendapat banyak exposure dari para pengguna media sosial. Jadi orang beli nih karena pengen ikut-ikutan, bukan karena pengen makan es krim atau karena butuh gitu. Nah, cara ini untuk mendapatkan target penjualan yang maksimal sehingga strategi supply chain yang tadi bisa efisien. Karena permintaan banyak, supply-nya jadi banyak, jadi karena supply-nya banyak, harganya bisa ditekan. Berarti untuk membuat rantai pasoknya efisien, Mixue harus bisa bertahan dalam penjualan yang volumenya besar. Semuanya efisien ketika kebutuhan bahan baku ada di banyak tempat dan berkumpul di lokasi yang dekat-dekatan nih. Jadi bisa memotong banyak biaya perantara ataupun biaya pihak ketiga. Nah, karena banyak permintaan ini, Mixue jadi bisa mempertahankan negosiasinya kepada pihak-pihak lain. Contoh kepada vendor atau pemasok, mereka bisa melakukan negosiasi secara maksimal. Dan juga untuk sewa lahan, mereka bisa mendapatkan harga yang murah. Ruko yang mahal pasti bakal ditinggalin tuh, karena orang-orang pada pengen ikut-ikutan punya Mixue.
Tapi kemarin sempat ada masalah sama Mixue. Jadi Mixue belum punya sertifikat halal nih. Tapi dari pihak Mixue sendiri mengakui kalau tidak memiliki bukan berarti tidak halal. Jadi Mixue masih mengajukan sertifikat halal dan pasti masih dalam pengurusan. Nah, waktu itu sempat ada demo nih tolak Mixue karena ada isu halal gak halal ini nih. Biasa di Indonesia biasa. Pertanyaannya, apakah Mixue akan bertahan lama atau hanya ngetren sesaat aja? Beda sama KFC atau McDonald, karena ayam itu udah kayak jadi kebutuhan makan sehari-hari orang Indonesia. Tapi kalau es krim, apakah orang Indonesia pengen makan es krim terus? Ya kita nggak tahu juga ya, mungkin ada orang di sana yang emang makannya es krim doang atau gue. Jadi menurut gue nanti mungkin ada masa di mana peminatnya turun nih. Sama kayak hal-hal viral lainnya yang sebelum-sebelumnya kan banyak hal viral terus lama-lama hilang. Terus masalahnya juga ketika Mixue terlalu banyak, udah ada di mana-mana, antar gerai Mixue sendiri itu bisa bersaing untuk mendapatkan pembeli. Karena mereka udah saling berdekatan, karena udah terlalu banyak. Nah itu problemnya, belum lagi mereka berkompetisi sama merek-merek lain. Gua rasa sih mereka bisa bertahan kalau mereka bisa menemukan momen kayak Beijing 2008 waktu itu. Jadi ada peluang yang dilihat sehingga bisa masuk, sehingga bisa naik lagi. Nah udah gue jelasin gimana, mau nggak lo punya gerai Mixue?